Kita mulai ibadah lagi nih. Sek Giri seneng gak ibadah lagi? Senang dong Kak. Iya ya. Teman-teman yang di rumah juga ya, adik-adik semua pasti hari ini semuanya senang, pasti semuanya happy ya. Karena hari ini kita mau ibadah lagi ya. Ayo adik-adik yang di rumah ya, semuanya ayo kita mau fokus. Kita mau sungguh-sungguh hari ini memuji dan memuliakan Tuhan ya. Nggak ada bercanda, nggak ada main-main. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan hari ini ya. Ayo sebelum kita mulai adik-adik ayo mari kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari yang begitu indah yang Tuhan berikan lagi buat kami. Hari ini kami boleh sehat, hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Meskipun di tempat kami yang berbeda, di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau tetap bersuka cita ya Tuhan. Karena hari ini kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna sepanjang 1 minggu yang lalu hingga hari ini kami boleh kembali bersuka cita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan memberkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman ya, kita siap memuji Tuhan ya. Siap dong. Iya, adik-adik yang di rumah juga pasti udah siap memuji Tuhan ya. Gary senang gak memuji Tuhan? Dong. Senang ya? Iya, ayo adik-adik kita mau nyanyikan lagu ini dengan sukacita ya. Ya semuanya adik-adik yang di rumah juga. Jalan 1, 2, jalan 1, 2, tangan taruh di pinggang, badan bergoyang-goyang. Awas, awas, jangan malas. Mari kita memuji Tuhan. Awas, 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 jangan malas. Mari kita sekali lagi ya. Jalan 1, 2, jalan 1, 2, jalan 1, 2. Tangan taruh di pinggang, badan bergoyang-goyang. Awas, awas, jangan apa? Malas. Mari kita memuji. Awas, 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 jangan malas. Mari kita sekali lagi. Awas, 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 jangan malas. Mari kita memuji Tuhan. Yeay. Lanjut ya Gary ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah pujilah. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, keren. nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan dengan musik. Puji nama Tuhan.
Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jreng jreng, siap gitarnya. Jreng 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 jreng. 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 Jreng 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 jreng. Jreng 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 jreng. Puji nama Tuhan, pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Gary, mana gitarnya? Adik-adik yang di rumah. Jeng 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 jeng, sama-sama. Jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Sekali lagi, puji Tuhan dengan musik. Ya adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, ayo yang di rumah ya, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum mendengarkan firman, ayo kita sama-sama kita mau angkat satu pujian. Kita katakan selamat pagi Bapa. Yuk adik-adik yang di rumah semua menyanyi memuji Tuhan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Gary mengatakan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, Semalam telah berlalu. Ku bersyukur, bersyukur, memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. mari adik-adik yang di rumah kita mau angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu.
Benar Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau duduk diam, dengar-dengaran, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu kami perlu firman Tuhan untuk mendidik kami, untuk mengajari kami sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami, setiap adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Dan juga kami berdoa juga buat kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman-Mu boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya. Wah, Kak Tina senang banget ya kalau tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, semuanya memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mau belajar lagi tentang firman Tuhan, mau kembali mendengar firman Tuhan. Dan Kak Tina percaya bahwa adik-adik di rumah pagi ini semuanya udah siap ya, udah siap Alkitabnya, udah siap juga alat-alat tulisnya ya untuk kelas-kelas yang besar, dan untuk adik-adik yang masih kelas kecil bisa minta tolong papa mamanya ya untuk membacakannya. Hari ini tanggal 9 Mei ya. Nanti tanggal 13 Mei ada satu peristiwa yang juga menjadi perayaan buat kita ya, buat kita anak-anak Tuhan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita mau lihat dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53 ya. Katina bacain ya, nanti adik-adik juga dibuka di rumah Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Nah, adik-adik, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, sebelum peristiwa ini terjadi, kita semua pasti udah tahu ya apa yang terjadi sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Pertama-tama Tuhan Yesus ditangkap. Setelah itu Tuhan Yesus disalibkan. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Kita memperingatinya sebagai apa? Sebagai Jumat Agung. Ya betul. Terus setelah 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Kita memperingatinya sebagai hari Paskah. Dan setelah kebangkitannya selama 40 hari Tuhan Yesus pergi menampakkan diri atau menunjukkan dirinya kepada banyak orang ya. Yang tercatat di dalam Alkitab di antaranya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang pada waktu itu sedang mengadakan pertemuan di sebuah ruangan yang tertutup, pintunya tertutup, jendelanya tertutup, tapi ketika itu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Terus Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada siapa? Kepada Thomas. Thomas yang tidak percaya kalau dia belum mencucukkan jarinya di lubang bekas paku yang ada pada tangan Tuhan Yesus, dia belum percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Terus Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya.
setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, atau Katina mau bilang, kenapa ya Tuhan Yesus harus menampakkan diri selama 40 hari? Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau memperkatakan atau mengingatkan kembali kepada semua murid-murid bahwa ada tugas yang harus mereka lakukan, ada tugas yang harus mereka kerjakan sepeninggal daripada Tuhan Yesus, yaitu apa? Untuk tetap mengerjakan atau tetap melakukan pemberitaan Injil. Dan Katina juga Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri supaya murid-murid juga tahu bahwa apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu benar-benar terjadi, bahwa Tuhan Yesus bangkit dan dia sudah menang atas maut, dan itu ditunjukkannya kepada semua murid-murid, kepada banyak orang. Sebelum akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi pada waktu itu dia juga sedang dalam perjalanan bersama dengan para murid. Dalam perjalanan bersama dengan para murid. Dan ketika itu Tuhan Yesus dan murid-murid sedang ada di sebuah tempat yang bernama Betania. Seperti tadi di ayat yang ke-50 ya. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania ya. Jadi Tuhan Yesus bersama murid-murid pergi ke luar kota ke sebuah tempat yang bernama Betania. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengangkat tangannya dan dia memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus memberkati para murid. Dan dikatakan juga, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengangkat tangannya, memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan itu semua disaksikan oleh para muridnya. Terus apa yang terjadi dengan para murid? Apakah mereka bersedih hati? Apakah mereka ketakutan? Apakah mereka bertanya-tanya, kemana guru, kemana guru? Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Ada juga yang dikatakan bahwa aku juga menjadikan seorang penolong bagimu yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus setelah kenaikannya ke surga. Jadi di ayat ke-52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, pada saat mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bukannya ketakutan, mereka bukannya bersedih, tapi justru para murid merasakan sukacita. Mereka sujud menyembah, mereka sungguh bersukacita. Dan dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi pada saat mereka diberkati, pada saat ada kekuatan dari gurunya, dari Tuhan mereka, dari guru mereka, mereka benar-benar mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka percaya bahwa mereka tidak ditinggalkan sendiri. Mereka percaya bahwa mereka tetap di dalam penyertaan Tuhan yang tidak pernah membiarkan mereka. Para murid percaya bahwa itu semua terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan kita juga bisa melihat bahwa pelayanan-pelayanan yang dilakukan para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu juga lebih dahsyat, lebih hebat, dan ada begitu banyak peristiwa yang terjadi yang mereka bisa lakukan lebih dahsyat dan lebih hebat lagi sepeninggal daripada Tuhan Yesus. Katina percaya bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh para murid itu karena Tuhan Yesus memberkati mereka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat mereka. Mereka tidak tinggal diam setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tapi mereka tetap bekerja, mereka tetap memberitakan Injil, mereka tetap meneruskan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang murid, kita sudah belajar banyak hal. Seperti kalau kita belajar di sekolah, kita menuntut ilmu, kita sudah mendapatkan banyak ilmu yang kita miliki. Ternyata ilmu yang kita punya itu bukan untuk kita sendiri, ya, tapi ilmu itu harus
dibagikan kepada banyak orang, harus dipraktekkan kepada banyak orang. Demikian juga apa yang terjadi dengan para murid, ya. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka punya tugas untuk meneruskan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Demikian juga dengan kita semua adik-adik, dengan adik-adik semua di rumah. Kalau sudah dipercayakan sesuatu di rumah, misalnya papa dan mama mempercayakan kalian untuk menjaga adik-adik, atau papa dan mama mempercayakan kalian untuk belajar dengan baik, ya biarlah kita juga boleh melakukan itu dengan baik, dengan benar. Misalnya satu ketika papa mama mau pergi dalam waktu mungkin seminggu, kita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan semua tugas di rumah. Mungkin kita menjaga adik, mungkin kita juga harus tetap belajar. Biarlah kita juga mau melakukan itu dengan sukacita. Kita mau melakukan itu dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak bersusah hati, tapi kita mau melakukannya dengan sukacita. Demikian juga yang dilakukan oleh para murid. Kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan tugas kita, mengerjakan segala sesuatu yang kita sudah belajar dari firman Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan Yesus bilang untuk kita lakukan, supaya kita boleh mengerjakan itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak bilang, susah nih, mungkin yang ini aku gak kerjain, tapi nanti yang satu boleh deh, gak apa-apa, lebih mudah. Mungkin itu ya yang sering kali terjadi. Tapi kita mau belajar meminta kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk saya bisa melakukan firman Tuhan. Tolong saya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Tolong saya supaya saya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Biarlah hari ini kita mau belajar daripada para murid. Ketika dia ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap bersukacita. Mereka tetap menjalankan apa yang sudah Tuhan kerjakan bersama-sama dengan mereka. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat adik-adik semua. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita juga boleh menjadi pelaku firman. Kita mau berdoa mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Kami juga percaya ketika peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami juga punya kekuatan yang baru di dalam Tuhan, bahwa kami menjadi orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan sendiri, tidak pernah menjadi ketakutan, tidak pernah menjadi orang-orang yang putus harapan. Tapi ketika kami tahu Tuhan kami yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami naik ke surga, maka Tuhan juga sudah memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa, dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu sempurna buat kehidupan kami. Tuhan, tolong kami semua sebagai anak-anak yang ada, biarlah Tuhan juga memberkati kami, belajar untuk melakukan setiap tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga apa yang dilihat oleh banyak orang lewat apa yang kami lakukan, hal-hal yang baik, itu bisa memberkati juga orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami sampaikan kepadamu Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin berdoa untuk negara kami, untuk berkati Indonesia, diberikan keamanan, toleransi antar umat beragama yang ada. Berkati juga Pak Presiden kami, Pak Jokowi, diberikan kebijaksanaan memimpin Indonesia dengan baik dan benar. Berdoa juga untuk gereja kami, pendeta kami Bu Silvi,
Berkati semua pengurus, pengerja, dan aktivis diberikan kesatuan hati menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan. Berdoa juga untuk para teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, tetap mengikuti ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tadi Gary kita udah memuji Tuhan ya. Yap. Adik-adik di rumah juga pasti udah memuji Tuhan ya, udah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi intinya firman Tuhannya apa? Supaya kita apa? Tetap Mengerjakan pekerjaan Tuhan ya, menjadi saksi Tuhan ya dengan apa? Dengan sukacita dan nggak bersungut-sungut ya. Hari ini ibadah kita udah selesai ya. Tapi minggu depan kita ibadah lagi nggak? Iya dong. Oh iya, adik-adik sampai ketemu minggu depan ya. Jam 9. Yes, bener. Jangan lupa jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.